teman-teman, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan di Indonesia itu telah menghadapi tantangan yang besar, yaitu turunnya minat baca para peserta didik. Yang dimana fenomena ini tuh dijelaskan bukan hanya secara angka, tapi juga fakta, dan ada realitanya di lapangan, yaitu sedikitnya kunjungan ke perpustakaan di sekolah, rendahnya frekuensi membaca, non-pelajaran, terus juga dan hasil asesmen nasional yang menunjukkan rendahnya kemampuan literasi siswa. Terus apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah anak-anak itu lebih tertarik pada video pendek, game, terus juga media sosial. Nah, hal-hal visual yang instan itu tuh juga menggeser nih budaya membaca kita sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Nah, penurunan minat baca itu ada di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, bahkan sampai SMA. Banyak yang menganggap membaca itu membosankan, gak relevan, bahkan sampai kayak ngerasa itu gak penting. Nah, akibatnya itu apa sih? Akibatnya, daya nalar kita tuh jadi menurun, kemampuan berpikir kita yang kritis itu malah menjadi melemah, dan juga pemahaman baca pun menjadi dangkal. Ini tuh bakal dampak serius nih untuk prestasi akademik dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk masa depan. Nah, makanya ayo kita lihat dari beberapa sudut pandang teori dan faktor pendukung lainnya. Contohnya itu dari perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, menurut Piaget ini, anak sekolah dasar hingga remaja itu tuh berada dalam tahap operasional konkret dan formal. Nah, mereka ini tuh sebenarnya mulai nih berpikir logis dan memahami konsep abstrak. Tapi hanya jika mereka itu berada dalam lingkungan yang merangsang kognisinya mereka, termasuk sama kebiasaan membaca. Nah, sayangnya nih di wilayah 3T, terdepan, terluas, dan tertinggal, akses buku mereka tuh masih sangat minim, dan banyak sekolah tanpa perpustakaan yang aktif, dan juga guru tuh masih sering banyak yang gak memiliki pelatihan literasi yang memadai. Yang kedua, ada teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, menurut beliau, pada usia 6-12 tahun, anak berada dalam tahap industri versus inferioritas. Nah, sedangkan remaja itu berada pada tahap pencarian identitas. Mereka tuh sebenarnya butuh dukungan, pengakuan, dan ruang untuk mengeksplorasi minatnya mereka. Tapi realitas di banyak keluarga tuh biasanya nggak kayak gitu, apalagi khususnya untuk menengah ke bawah. Mereka tuh banyak yang nggak mendukung, seperti kayak orang tuanya terlalu sibuk, tingkat literasi keuangannya juga rendah, bahkan sampai ekonominya tuh terbatas. Semua itu tuh membuat budaya semakin jauh dari kehidupan sehari-hari anak gitu. Nah, sebenarnya di era digital itu tuh konten instan yang ada di TikTok, Reels, YouTube itu tuh juga membuat mendominasi hidup anak-anak. Mereka tuh membuat jadi semuanya memberi stimulasi yang cepat, tapi sebenarnya itu dangkal. Di kota-kota besar seperti kayak Jakarta, budaya konsumtif dan serba instan itu tuh memperparah keadaan. Sementara di desa yang wilayahnya juga rural, tantangannya itu sebenarnya berbeda. Mereka itu malah minim nih atas infrastruktur literasi digital yang sehat seperti itu. Nah, menurunnya minat baca para peserta didik itu tuh sebenarnya bukan hanya masalah individu. Ini tuh adalah masalah yang struktural, psikologis, dan budaya yang perlu nih ditangani secara serius. Solusinya itu apa? Mungkin menjadi akses bahan bacaan yang menarik dan sesuai sama usia mereka. Terus juga dukungan dari keluarga bahkan sampai sekolah, dan pelatihan literasi bagi guru, serta penguatan budaya literasi sejak dini. Nah, karena membaca buku itu tuh bukan hanya tentang buku aja, tapi tentang membentuk karakter, wawasan, dan masa depan generasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Charneka Putri. Di sini saya bersama salah satu siswa dari mana nih kalau boleh tahu? SMK Negeri 4 Depok. Oke, namanya siapa kalau boleh tahu? Dwi Putri Rahayu. Oke, saya bisa panggil siapa nih? Biar akrab. Dwi. Oke, saya panggil Dwi aja ya. Nah, di sini saya izin mewawancarai kamu sebagai hasil proyek UAS saya. Jadi pertanyaannya itu menurut Dwi nih, apa sih penyebab dari penurunan minat baca di kalangan siswa dan teman-teman kamu aja deh?
Menurut saya sendiri, penurunan minat baca disebabkan oleh kurangnya motivasi dan kebiasaan membaca sejak dini. Kebiasaan membaca sejak dini itu penting menurut saya karena berdampak di kemudian hari ketika kita dewasa. Karena membaca adalah kunci awal dari kesuksesan. Jadi itu kan penyebabnya ya. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarneka Putri izin mau mewawancarai salah satu guru dari sekolah SDN Sukatani 4 Depok. Nah, di sini saya bersama Ibu siapa? Dengan Ibu Cici Kurnia. Nah, di sini saya mau memohon izin untuk Ibu untuk tugas UAS saya mengenai proyek UAS. Nah, di sini saya boleh kan bertanya-tanya? Oh ya, silahkan. Oke, di sini saya mau bertanya, menurut Ibu Cici apa sih penyebab dari penurunan minat baca di kalangan siswa pada saat ini? Iya, penurunan minat baca memang saat ini agak terjadi penurunan, terutama untuk anak-anak di sekolah dasar, karena saya juga mengajar di sekolah dasar. Ya, penyebabnya terjadinya penurunan minat baca itu pertama bisa dari si anak sendiri yang memang kurang minat membaca, mungkin dia bosan dengan membaca, atau memang tidak ada motivasi diri dia sendiri untuk bisa membaca. Selain itu juga ada faktor eksternal, faktor luar, yaitu kurangnya dukungan dari keluarga, misalnya orang tuanya yang terlalu sibuk atau orang tuanya sibuk kerja atau apa, sehingga anaknya tidak diarahkan atau tidak dipantau dengan baik. Dan satu lagi yang paling sekarang ini kenapa minat baca menjadi turun, yaitu adanya media sosial yang sangat luar biasa masuk ke lingkungan kita, yaitu gadget. Anak-anak mungkin lebih senang main game, lebih senang nonton YouTube, lebih senang lihat TikTok ya atau Instagram ketimbang dia membaca, seperti itu. Nah, memang anak-anak saat ini sangat dekat dengan gadget ya Ibu Cici, benar? Iya, betul sekali. Nah, apa sih dampak dari penurunan minat baca pada peserta didik menurut teori perkembangan peserta didik? Yang pertama ada menurut teori kognitif Jean Piaget. Menurut beliau, jika peserta didik mengalami penurunan minat baca, akan menghambat perkembangan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Misalnya ada seorang anak nih, dia tuh jarang banget membaca, maka akan kesulitan memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, ada menurut teori sosial-kultural Levi-Vygotsky. Menurutnya, penurunan minat baca akan mengurangi paparan kosakata baru dan struktur bahasa yang baik, sehingga peserta didik dapat terpengaruhi kemampuan komunikasi dan dialog sosialnya. Yang ketiga, ada menurut teori psikososial Erik Erikson. Menurutnya, peserta didik yang tidak gemar membaca akan merasa tidak kompeten secara akademik jika dibandingkan teman-temannya yang suka membaca, sehingga akan mengurangi rasa percaya diri peserta didik dan berdampak pada pembentukan identitas. Yang terakhir ada menurut teori behavioristik. Misalkan nih ada seorang peserta didik, dia itu gemar membaca, tetapi dalam lingkungan sosialnya, dalam lingkungan sekolahnya tidak memberi penghargaan atau bahkan mengolok-olok, maka akan berdampak pada penurunan minat baca peserta didik. ini dampak dari penurunan minat baca di kalangan siswa sekarang apa aja sih? Menurut saya, dampak negatifnya itu mencakup penurunan kualitas pendidikan, kemampuan berpikir kritis, dan wawasan yang terbatas. Karena menurut saya, berpikir kritis itu sangat penting karena kita tidak bisa mengandalkan apa-apa HP. Karena sekarang kita sudah mulai beradaptasi di zaman saya. Kebetulan sudah menggunakan paper semuanya ulangan dan tidak menggunakan HP lagi. Menurut saya berpikir kritis untuk menjawab soal-soal juga diperlukan, karena dengan itu kita harus lebih sering membaca buku dan lebih memanfaatkan fasilitas-fasilitas buku yang sudah disiapkan oleh sekolah. Oke, memang kita harus akrab banget ya
buku-buku daripada sosial media, benar? Oke, jadi itu aja pertanyaan dari aku. Kurang lebihnya kan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu menurut Ibu Cici, dampak dari penurunan minat baca di kalangan siswa pada saat ini tuh banyak gak sih dampaknya untuk siswa tersendiri? Oh ya, lumayan. Dengan penurunan minat baca otomatis siswa tidak mempunyai motivasi untuk belajar dengan baik. Ya, selain itu dia juga akan ketinggalan pelajaran tentunya. Dengan dia kurang minat baca, otomatis dia akan tidak bisa membaca literasi pelajaran dengan baik, pelajarannya tertinggal. Selain itu juga penurunan anak bangsa, kualitas anak bangsa menjadi turun karena kan tidak punya minat baca yang baik, nanti kedepannya akan seperti apa generasi muda seperti itu. Nah, karena pertanyaannya cuma segitu saja nih Bu Cici, jadi makasih. Saya Sharnika Putri mengucapkan terima kasih banyak sudah diperbolehkan mewawancarai Bu Cici. Jadi selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nazifa Yufatia. Di sini saya akan menjelaskan upaya optimalisasi perkembangan dan meminimalisir penurunan minat baca berdasarkan dari beberapa teori dan hasil wawancara kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya optimalisasi perkembangan dan meminimalisir penurunan minat baca berdasarkan teori. Nah, teori yang pertama ini ada teori kognitif yang berasal dari Jean Piaget. Jadi, Jean Piaget ini percaya bahwa anak-anak belajar berdasarkan tahapan perkembangan kognitifnya. Contohnya seperti tahap pra-operasional, lalu ada operasional konkret, dan seterusnya. Maka cara yang pertama itu ada gunakan buku yang sesuai dengan tahap usia dan kemampuan berpikir anak. Misalnya nih, anak SD lebih cocok dengan buku cerita yang bergambar. Lalu yang kedua itu berikan kegiatan membaca yang melibatkan interaksi aktif. Misalnya setelah membaca, anak diminta menggambar tokoh favorit atau menceritakan ulang dengan bahasanya sendiri. Nah, yang ketiga ada ciptakan suasana membaca yang menyenangkan dan penuh rasa ingin tahu. Karena menurut Piaget sendiri, anak-anak itu merupakan pembelajar yang aktif. Nah, yang kedua ada teori sosiokultural dari Lev Vygotsky. Jadi, Vygotsky ini menekankan pentingnya peran sosial dan budaya, terutama interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya. Jadi, caranya yang pertama itu melibatkan orang tua atau guru sebagai pendamping membaca atau scaffolding. Jadi, bantu anak memahami teks dengan diskusi. Nah, yang kedua, buat komunitas baca kecil, di mana anak bisa berbagi cerita dengan temannya. Nah, yang ketiga, gunakan media budaya sekitar, cerita rakyat, dongeng daerah sebagai bahan bacaan agar terasa relevan. Nah, teori yang ketiga itu ada teori psikososial dari Erik Erikson. Jadi, Erik Erikson ini menjelaskan bahwa tiap tahap usia punya tantangan krisis sendiri. Misalnya, usia SD berada di tahap industri versus inferioritas. Berikan pujian saat anak berhasil membaca atau memahami cerita. Cara yang kedua, ciptakan tantangan membaca kecil, seperti tantangan baca satu buku per 1 minggu untuk membangun rasa percaya diri. Yang ketiga, libatkan anak dalam kegiatan literasi publik seperti lomba bercerita, membuat poster cerita, dan sebagainya agar mereka merasa berharga. Yang keempat itu ada teori behavioristik. Jadi teori ini fokus pada pembiasaan dan penguatan atau reinforcement. Jadi cara yang pertama itu memberi reward atau pujian seperti bintang atau poin setelah anak membaca buku. Yang kedua itu ciptakan jadwal rutin membaca, misalnya 5 menit sebelum tidur untuk membentuk kebiasaan. Yang ketiga, kurangi distraksi lain secara perlahan seperti membatasi waktu layar dan ganti dengan aktivitas membaca yang menyenangkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan upaya optimalisasi perkembangan dan meminimalisir penurunan minat baca berdasarkan hasil wawancara.
Jadi di wawancara tersebut masalah yang muncul itu merupakan yang pertama kurangnya motivasi dan kebiasaan membaca, yang kedua kurangnya dukungan dan pengarahan dari keluarga, lalu yang ketiga ada terganggu oleh media sosial seperti game, TikTok atau YouTube. Nah, solusi atau upaya yang bisa kita lakukan itu yang pertama membangun motivasi sejak dini. Guru dan orang tua ini bisa membacakan buku cerita sejak anak usia dini agar muncul ketertarikan alami terhadap buku. Lalu gunakan buku yang temanya sesuai minat anak, misalnya tentang hewan, luar angkasa, superhero, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, melibatkan keluarga. Jadi buat waktu baca keluarga, misalnya 15-30 menit tanpa gadget, semua anggota keluarga baca buku bareng. Lalu sediakan sudut baca kecil di rumah agar anak merasa membaca itu bagian dari rutinitas, bukan tugas. Lalu selanjutnya ada menyesuaikan dengan zaman digital. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi buku digital atau audiobook agar anak tetap bisa membaca lewat gadget, tapi dengan arah yang benar. Selanjutnya bisa membimbing anak untuk mengikuti konten yang edukatif seperti video yang mengulas buku, cerita atau animasi yang berdasarkan literasi. Nah, terus ada solusi lain yaitu buat program literasi di sekolah. Misalnya membuat pojok baca atau tukar buku dengan teman atau hari tanpa gadget yang diganti dengan aktivitas membaca bersama. Lalu harus melibatkan siswa dalam membuat sinopsis atau review buku sederhana agar mereka merasa terlibat dan punya peran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya